Yang pertama lulus tes tertulis itu banyak sekali Pak, namanya sampai 500 kata. Kemudian kami adakan tes peer teaching, mengajar dalam waktu 10 menit dari pembuka sampai penutup kita. Ini adalah hasil bahwa anak-anak bisa berprestasi, mereka bisa menjalankan dan mereka sudah mendapatkan ilmu dan bisa menjalankan sehingga mereka bisa berbuah untuk diri mereka sendiri ataupun masyarakat di sekitar. Dari kokohnya bangunan, tegaknya berdiri dan sebagai pengayom, nanti hasilnya akan dibuahkan oleh anak-anak didik. Itu diambil dari ibarat pohon tuh, saja betul, gitu ya. Akar itu menggambarkan masa yang lalu. Batang ini masa sekarang, sedangkan daun itu masa yang akan datang. Artinya sebagai kepala sekolah, kita dalam rangka mengambil praktik baik itu, yang lalu-lalu kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Yang kemudian kita terapkan sekarang. Kemudian kepala sekolah juga punya wawasan berpikir yang juga harus maju ke depan. Masa yang akan datang kita juga harus pikirkan juga, harus kita kembangkan juga kompetensi kita, karena anak yang kita bawa nanti ini dia ke depan akan menjadi estafet penerus perjuangan bangsa kita. Nah, harus visioner kita. Apa yang dibutuhkan nanti ketika zaman dia besar nanti, nah itulah yang kemudian kita berikan sekarang. Jangan menonton terus, yang lama-lama terus kita berikan, atau masa kita kemarin kita berikan sekarang tak cocok lagi. Jadi sesuaikan dengan eranya dia, sesuaikan dengan itu untuk anak didik. Untuk guru-guru juga begitu. Kita harus visioner memberikan pengetahuan-pengetahuan yang masa depan kepada guru, membekalinya dengan pelatihan, membekalinya dengan ilmu-ilmu untuk masa depan, sehingga ketika dia punya kompetensi itu, dia bisa meneruskan ke anak didik yang dididik. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, filosofi pohon menurut kelompok kami, kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Terkait dengan misi sekolah ya Pak ya, yang saya lihat dari laporan-laporan dari dokumentasi yang ada, tampaknya untuk pengembangan iptek di sekolah masih kurang Pak. Gimana Pak ini? Pengembangan iptek terkait dengan peserta ini, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh, IT. Masih jarang Pak. Mungkin bisa mulai melibatkan anak-anak dengan membuat infografis dengan kanvas. Lalu kalau memang sudah di ACC terkait dengan kelompok yang sudah disebarkan ke sekolah-sekolah, mungkin bisa difungsikan juga Pak. Karena memang dari dokumentasi di kelas-kelas dan dari yang saya dengar dari orang tua masih jarang Pak terkait dengan ini. Oke, jadi tujuan dari Pak Budi bahwa kita akan melakukan ini pendidikan atau ekskul atau pendidikan yang ada yang berbangsa IT itu. Benar ya, kalau saya masukkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas usul dan sarannya. Yang jelas kita akan hidupkan kombel di sekolah kita. Kita akan studi bersama, kita akan berbagi satu sama lain di antara teman sejawat, sehingga pembelajaran kita itu semakin hari semakin meningkat. Kemudian terkait dengan pelatihan-pelatihan, kita akan cari narasumber. Anggaran BOS ini sesuai dengan RKS itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama sekali, kita sesuai dengan jenis aturan menyusun anggaran BOS. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari mutu pendidikan, rapor mutu pendidikan sekolah kita. Jadi di mana kekurangan rapor mutu pendidikan sekolah atau sekarang menjadi rapor pendidikan yang lemah, yang masih kurang, itu perlu kita tingkatkan dari sisi anggaran sehingga media untuk membantu pelajaran itu lebih baik lagi. Bagaimana pandangan dari perwakilan majelis guru? Terima kasih. Untuk langkah awal kita adakan rapat, kemudian dihadiri oleh semua majelis guru, komite, kemudian wakil orang tua juga. Nah, di sini kita bahas atau kita susun AKAS. Nah, AKAS itu tentunya berdasarkan rapor
yang Bapak katakan tadi. Nah, setelah itu, setelah kita susun, kemudian nanti berdasarkan peringkat pendidikan, nah kita tentunya melihat nilai atau di bidang apa, numerasi atau literasi. Nah, kalau tadi Pak kita ambil kesepakatan nanti Pak, ya kita ambil kesepakatan bahwa nilai kita yang kurang di numerasi, berarti kita adakan peningkatan. Nah, nanti tentunya di atas kita buat suatu workshop Pak, workshop untuk meningkatkan numerasi tadi. Kemudian kita juga membuat RKT, rencana kerja tahunan. Nah, ini juga kita susun berdasarkan AKAS dan rapor pendidikan. Jadi tentunya kita nanti akan mengadakan kata sepakat biar nanti dana bos itu transparan dan kita akan informasikan berapa dana kita untuk 1 tahun kita terima. Gitu. Oke, namanya panjang. Nah, gimana pandangan dari perwakilan masyarakat? Jadi rapor untuk pendidikan tidak masih kurang, itu menyangkut literasi dan numerasi. Jadi perlu diperbanyak dari selain dari buku sumber pelajaran, juga ditambah dengan media-media gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan kami dari masyarakat yang menyampaikan Pak. Ini alhamdulillah sekolah kita ini bagus ya Pak. Ada banyak programnya Pak, sudah bikin macam-macam. Kami suka di masyarakat sekitar sekolah banyak program sekolah yang sudah bagus dan itu kami mengapresiasi lah Bapak selaku kepala sekolah. Nah, cuma di rapor pendidikan kita tadi Bapak sampaikan kan Pak terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, kami mungkin selaku masyarakat Pak yang bisa mungkin alhamdulillah juga terima kasih kami dilibatkan dalam perumusan dana bos ini Pak, sehingga kami merasa dari bagian dari sekolah juga. Usulan kami Pak terkait dengan literasi itu mungkin sekolah bolehlah Pak buat program-program di sekolah yang menunjang pelaksanaan program literasi di sekolah, dan mungkin juga bisa dengan ini Pak memperbanyak referensi yang ada di perpustakaan sekolah sehingga anak-anak itu semangat datang ke perpustakaan karena buku-bukunya banyak Pak, dan tiap tahun kita ganti gitu Pak, maksudnya kita tambah dengan yang baru. Jangan bukunya itu aja Pak. Nah, kami bosan juga kalau masuk perpustakaan hari ini bukunya itu, tahun depan itu lagi Pak, tahun depan itu lagi Pak. Nah, jadi kami mau bukunya diganti. Kemudian berikutnya lagi Pak, bisa kerjasama dengan pustaka Pak, perpustakaan. Nah, mungkin dengan program hubungan perpustakaan begitu Pak, ya pustaka daerah. Atau kita bantu mungkin dengan pustaka daerah Pak, untuk bantu pengadaan buku agar program literasi di sekolah kita makin bagus Pak. Nah, itu mungkin saran dari kami Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi sudah banyak tanya lebar dari perwakilan majelis guru merangkap kendala menyampaikan kekurangan kita. Kemudian ditambah lagi dengan perwakilan masyarakat yang dia sangat baik dan support bagaimana buku di perpustakaan itu jangan itu saja sehingga membuat anak itu bosan. Nah, jadi ditambah terus sehingga anak kita rajin membaca, rajin sehingga dia memahami daripada yang dibacanya, sehingga apa yang dilakukan dalam di sekolah itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.